Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh-solehah. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pada pendalaman materi hari ini, kita akan mempelajari sistem pernapasan hewan yang disesuaikan dengan tempat hidupnya. Nah, berikut ada 7 jenis hewan dan sistem pernapasannya. Yang pertama ada cacing tanah, yang kedua serangga, yang ketiga ikan, yang keempat amfibi atau katak, yang kelima reptilia, yang keenam burung, yang ketujuh mamalia. Nah, untuk yang pertama adalah cacing tanah. Bisa kalian perhatikan pada gambar. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua adalah serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea atau saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea menuju ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Yang keempat adalah amfibi. Di sini contohnya adalah katak. Amfibi merupakan hewan yang memiliki 2 tahap hidup. Yang pertama di air, yang kemudian di darat. Saat di air atau dalam fase berudu, amfibi bernapas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah yang berfungsi untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima adalah reptil. Di sini contohnya ada buaya dan ular. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Ada reptil yang dapat menyelam, contohnya adalah kura-kura, penyu, dan buaya. Yang keenam adalah burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara. Yang ketujuh adalah mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan, lalu menuju ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Nah, di bawah ini adalah alur pernapasan pada manusia. Yang pertama, udara masuk ke tubuh melalui rongga hidung, kemudian diteruskan ke trakea, kemudian dilanjutkan ke bronkus, dan yang terakhir adalah paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian karbon dioksida tersebut dikeluarkan kembali melalui bronkus, trakea, rongga hidung, dan udara keluar dari tubuh dalam bentuk karbon dioksida.
Nah, perhatikan gambar sistem pernapasan pada manusia di samping. Jadi, diawali dari rongga hidung, rongga mulut, kemudian ada faring, jadi persimpangan antara masuknya makanan dan udara, kemudian laring, kemudian batang tenggorok atau trakea, terus ada paru-paru yang terdiri dari lobus sebelah kanan dan kiri, kemudian percabangan dari trakea itu adalah bronkus, dan percabangan dari bronkeolus yang ada di dalam paru-paru, kemudian ujung dari bronkeolus atau gelembungnya itu namanya adalah alveolus. Nah, perhatikan bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan serta fungsinya berikut. Yang pertama adalah hidung. Hidung berfungsi sebagai penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Yang kedua, penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Yang kedua adalah trakea atau tenggorokan, berfungsi penghubung antara bagian hidung dan paru-paru, penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Yang ketiga, paru-paru yang terdiri dari bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkeolus adalah percabangan dari bronkus. Alveolus adalah ujung bronkeolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari proses pernapasan pada manusia. Proses menghirup udara. Yang pertama, udara masuk melalui hidung. Yang kedua, udara akan disaring oleh lendir dan rambut hidung. Yang ketiga, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Yang keempat, gas oksigen diserap oleh alveolus. Nah, untuk gambarnya dapat kalian perhatikan, itu ada di bawah ya. Jadi ketika udara masuk melalui hidung, kemudian paru-paru akan mengembang, rongga dada membesar, oksigen nanti akan masuk. Kemudian yang selanjutnya adalah proses menghembuskan udara atau ekspirasi. Yang pertama, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernapasan. Yang ketiga, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, untuk gambarnya bisa kalian perhatikan, ketika udara keluar melalui hidung, paru-paru akan mengepis kembali ke ukuran semula dan rongga dada akan kembali ke ukuran semula. Alhamdulillah, soleh-soleha, untuk pertemuan hari ini selesai sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi nomor WA di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.